Intuiting extrovert adalah jenis kepribadian yang berbasiskan kecerdasan indera keenam yang proses kerjanya dikemudikan dari luar dirinya menuju ke dalam dirinya. Sistem operasi pada intuiting extrovert berada di belahan otak bagian atas di sebelah kanan atau disebut dengan otak kanan. Pada otak kanan tersebut yang menjadi kemudi kecerdasan dari tipe intuiting extrovert adalah lapisan abu-abu yang letaknya di bagian luar atau permukaan otak. Otak kanan abu-abu itulah yang menjadi sistem operasi tipe intuiting extrovert. Lapisan yang berwarna abu-abu memiliki tekstur otak yang lebih longgar karena mengandung sel otak lebih sedikit. Kerapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan lapisan bagian dalam tersebut membuat kemudi kecerdasan bergerak dari luar ke dalam. Hal ini menyebabkan tipe intuiting extrovert memiliki ide yang bagus dibawa mendarat ke bumi agar bisa lebih diterima oleh masyarakat atau lingkungannya. Pada tipologi fisik intuiting identik dengan perut panjang, mereka memiliki perut yang panjang di mana di dalamnya terdapat usus yang panjang. Perut panjang tersebut merupakan ciri-ciri dari tipe intuiting yang mengolah makanan menjadi tenaga dan disimpan dalam otot yang berwarna putih. Tenaga anaerobik yang terdapat pada otot putih ini merupakan tenaga yang tidak stabil dan meledak-ledak. Itulah mengapa jenis tenaga ini akan bagus untuk melakukan sprint dengan kecepatan tinggi. Tenaga anaerobik merupakan tenaga yang eksplosif. Tentu saja otot putih ini mesti sering digunakan supaya otot berkembang dan memiliki kapasitas menyimpan tenaga anaerobik yang lebih banyak. Tipe intuiting extrovert menjadi lebih tidak stabil karena ketersediaan baterai yang ada di luar dirinya menyebabkan tipe ini seperti memiliki daya ledak yang eksplosif seketika. Selain memiliki bentuk fisik yang astenis atau jangkung dan tipis, tipe intuiting extrovert juga memiliki kepala yang lebih pipih mengarah ke belakang, sehingga memudahkan menyerap aspirasi horizontal tanpa kehilangan orientasi vertikalnya. Hal ini dapat diibaratkan seperti alien yang mendarat ke bumi. Selain itu, pada umumnya tipe intuiting memiliki bentuk bahu yang miring seolah-olah ibarat roket yang dipandu oleh kepalanya, khususnya otak kanannya. Dalam proses pencernaan, makanan secara rakus diolah oleh perut panjang dan disimpan pada otot putih dari tipe intuiting sebagai tenaga anaerobik. Tenaga anaerobik ini memiliki kemampuan untuk melakukan sprint, yaitu bergerak secara eksplosif namun kemudian cepat habis. Pada tipe intuiting dengan kemudi ekstrovert, bahkan daya eksplosif tersebut menjadi cepat habis karena sumber energinya datang dari luar dan memang tidak memiliki kemampuan untuk menempuh jarak jauh. Penggunaan untuk jarak jauh hanya mungkin jika menggunakan tenaga aerobik. Itu mengapa orang intuiting kurang suka main otot ya. Tipe ini tahu bahwa pada dirinya hanya tersedia lebih banyak otot putih dan kurang memiliki otot merah yang mengandung tenaga aerobik. Tipe intuiting lebih suka menggunakan kepala, namun jenis kepala sebelah kanan yang tidak membuat merengut seperti kepala sebelah kiri. Kepala kanan justru lebih nyeleneh. Sebagai pribadi yang utuh, tipe intuiting extrovert memiliki sisi-sisi diametral. Ibarat detektif yang hebat menginvestigasi, maka ia harus berjarak dengan lingkungannya, memuja misi pribadinya namun enggan terbebani dengan hubungan yang mendalam. Intuisi dan kreativitasnya meluas, namun ada kalanya tipe ini lari secara asketis atau melakukan pesta pelampiasan. Selain itu, tipe intuiting extrovert dapat mengassembling ide-ide besar dengan idenya sendiri untuk menjadi lebih bernilai. Namun sayangnya ia bergantung pada mastermind-nya, selalu ingin
perubahan secara kontekstual dan progresif, namun tidak menyadari api permusuhan yang menentangnya. Kemudian intuiting extrovert itu juga inspiring, banyak menginspirasi. Lalu pemecah masalah yang baik dan intuitif. Kemudian pematok standar, ekspresif, respectful, menghargai orang lain, merakit ide-ide menjadi sesuatu yang baru, lalu pandai mendeteksi, pilih-pilih. Kemudian ini lambat panas, performa baik kalau sudah panas. Kemudian yang terakhir itu intuiting extrovert juga romantis. Kepribadian dari tipe intuiting extrovert adalah kelebihannya dalam kreativitas meruang atau spatial question. Tipe ini memiliki kelebihan yang berfungsi otomatis dalam cara kerjanya, terbiasa berinovasi di antara ruang gerak yang terbuka di sekitar lingkungannya. Inovasi berarti menciptakan peluang baru dalam berbisnis. Kelebihan dari tipe ini dalam mempertemukan inovasi baru dengan kehendak kekinian yang boleh jadi masih tersimpan dalam bentuk potensi, menyebabkan ia menjadi pembaharu inovatif yang lebih diterima di masyarakat. Meskipun demikian, tipe ini tidak menyerah begitu saja dengan kemauan pasar, akan tetapi mengajak pasar kepada sesuatu yang baru. Pada saat yang sama, tipe ini mampu mengukur dan membawa orientasi pasar pergi jauh yang masih mampu dijangkau. Dalam hal mengelola keuangan, tipe intuiting extrovert merasa ada sesuatu yang salah jika tidak punya uang untuk berinvestasi pada kemajuan dirinya. Selalu ada alokasi untuk membeli masa depannya. Ia selalu berpikir kemajuan yang dibelanjakan dari sekarang. Jalur keberhasilan tipe intuiting extrovert adalah kata, karena chemistry kata akan selalu melekat kepadanya. Kata yang berupa ilmu atau gagasan merupakan panggilan jiwa dari tipe ini. Seseorang dengan tipe intuiting extrovert memiliki kemampuan mendatangkan kata karena memiliki radar untuk menangkap kata. Begitu juga sebaliknya, kata juga akan lebih suka datang kepada tipe ini. Kata telah menjadi pasangan hidup bagi tipe intuiting extrovert. Akan tetapi, kata yang diperoleh tipe ini harus didaratkan di bumi dengan jalan mengolahnya menjadi ide yang membumi dan dapat mewujudkan sesuai keperluan pasar. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan mendaratkan kata bagi tipe ini yaitu jika kata tersebut dapat diolah menjadi aktivitas bisnis. Dengan fungsi kepala kanan yang bagus, tipe intuiting lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan berkelas yang membutuhkan kualitas yang bersumber dari sumber daya kreativitas yang dimilikinya. Jika digabungkan dengan kecerdasan yang berbasiskan indera keenam, maka fungsi kepala kanan akan membuat tipe intuiting lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan necis yang tidak kotor oleh keringat. Hal itu juga yang membuat tipe intuiting memilih peran sebagai sutradara di belakang layar, yang memberi ide dan inspirasi kepada para pemain di lapangan atau panggung. Jika tipe intuiting dikemudikan dari luar menjadi tipe intuiting extrovert, akan muncul sifat ingin selalu berinovasi dengan jenis inovasi yang bisa diterima oleh lingkungannya. Hal tersebut membuat tipe intuiting extrovert menyukai peran sebagai seorang reformer atau pembaharu yang membawa ide murni sebagai sumber perubahan, namun diassembling dengan selera pasar. Kemampuan tipe ini menangkap bahasa langit atau memprediksi kejadian, menangkap ide, dan kemudian dibenturkan dengan kenyataan yang ada di bumi, menjadikan tipe intuiting extrovert lebih yakin dalam berbisnis. Tipe itu memiliki daya assembling untuk mempertemukan antara kemurnian dan kenyataan, sehingga menjadikan intuiting extrovert ini lebih berani mengambil resiko. Hal itulah yang membuat ia sangat berminat menjadi pengusaha atau pebisnis yang sejatinya berani menghadapi resiko yang gagal. Kegemaran tipe intuiting extrovert untuk berinovasi memerlukan ruang gerak yang leluasa untuk mematangkan idenya. Tipe ini akan merasa hampa jika tidak bisa menciptakan sesuatu untuk lingkungannya.
Harapan dari tipe intuiting extrovert yaitu selalu bertumpu pada kesempatan untuk mencipta dan berinovasi, sehingga ruang bisnis di sekitarnya berhasil diwarnainya dengan aneka pembaharuan. Ukuran keberhasilan tipe intuiting extrovert terletak pada bisnis yang dijalankannya. Basis bisnis tipe ini bukanlah datang dari kerja keras, melainkan kerja kreatif yang menghasilkan nilai tambah yang besar, sehingga wajar jika karya cipta tersebut dijual pada pasar berkelas dengan harga tinggi. Otomatis tipe ini akan memiliki margin yang tinggi. Dengan kemampuan kreativitas diolah menjadi inovasi, dimatangkan dengan proses assembling, baik ide-ide lain ataupun diassembling dengan ekspektasi pasar, maka akhirnya sosok dari tipe intuiting extrovert sangat layak diberi merek sebagai pencipta margin keuntungan bisnis. Tipe intuiting extrovert dapat ditantang untuk memenangkan persaingan di pasar yang berdarah-darah. Selain itu, tipe ini memiliki kemampuan menciptakan peta persaingan baru di pasar lautan biru yang belum terjamah. Naluri bisnis tipe intuiting extrovert memiliki karakter yang optimisme, yang kuat untuk bermain di pasar berkelas. Tipe ini yakin bahwa kreativitas, inovasi, dan kemampuan assemblingnya membuatnya pantas mendapatkan margin yang tinggi. Proses belajar dari tipe intuiting extrovert cenderung lebih cepat dari usianya. Dalam proses belajarnya, tipe ini justru selalu mencoba mencari tema di balik buku yang dibacanya. Selain itu, tipe ini akan mampu menemukan konsep yang tersembunyi dari apa yang dipelajarinya, melebihi kemampuan jenis-jenis kecerdasan yang lain. Oleh karena itu, jika ingin membuat tipe intuiting extrovert belajar dengan baik, maka ia harus dipermudah dalam merumuskan tema yang sedang dipelajari. Supaya kemampuan kreatif dari tipe intuiting extrovert menyala, maka perlu difasilitasi dengan peraga bongkar pasang. Kecerdasan spasial dari tipe ini akan merekam hal tersebut menjadi pelajaran yang kreatif. Tipe intuiting extrovert mampu membumi dan beradaptasi, sehingga ia juga perlu diberikan cara belajar sebagaimana kebanyakan orang, yaitu dengan melatih soal untuk mendapatkan pengalaman yang terpola dalam pikirannya. Untuk memotivasi tipe intuiting extrovert haruslah seseorang yang lebih kreatif dari dirinya. Yang diperlukan oleh tipe ini memang sesuatu yang sukar dan mahal, yaitu ruang gerak sesuai dengan minatnya. Sementara minat dari tipe intuiting extrovert adalah bidang kreatif yang senantiasa berubah. Menciptakan ruang gerak yang seperti itu terkadang tidak terdapat di sekolah dan tempat kursus. Seringkali orang tua harus mendesain sendiri untuk memastikan minat dari tipe intuiting extrovert tergembleng secara maksimal dan naik dari satu tahap ke tahap yang lain tanpa ia kehilangan semangatnya. Untuk mencari profesi pada tipe intuiting extrovert ialah mengandalkan kemampuan menemukan hal baru, pencernaan, terbuka dengan perubahan, dan menggabungkan ide-ide menjadi sesuatu yang baru. Itu 4 kata kunci dalam menemukan profesi dan pilihan sekolah, ya, seperti kewirausahaan, investasi, pendidikan, sastra, sinematografi, kepolisian. Selanjutnya bisa dipertimbangkan sebagai marketer, agensi, bisnis penerbangan, bisnis agroforestry, seniman, pengusaha, peneliti sains, pencipta lagu, reengineering, proyeksi, peramal bisnis, pemain saham, ya, ahli kreatif di berbagai bidang, arsitek, sutradara juga bisa, kemudian pelukis abstrak, pesulap, peramal. Ya, di masa depan pilihan profesi akan semakin beragam, ya. Artinya jurusan atau profesi yang dipilihnya didominasi oleh unsur-unsur yang memerlukan kreativitas, mengandalkan tenaga anaerobik karena perutnya panjang, atau tenaga tidak stabil yang melompat-lompat dan meledak-ledak.